Halo Rookie Traders, selamat datang kembali di market update hari ini. Kita lihat hari ini market kembali turun ya. Jadi ini alasannya tuh ada beberapa hal, tapi kita bisa lihat dari news yang paling update dulu. Ini newsnya itu ada dari isu politik dari Amerika Serikat. Mari kita breakdown satu persatu ya. Jadi isu pertama itu ada di Donald Trump. Jadi Donald Trump baru saja memecat salah satu gubernur Federal Reserve, Lisa Cook. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah The Fed ada gubernur yang dipecat saat menjabat. So, it's a very big deal. Trump beralasan pemecatan ini karena The Fed dianggap terlalu lambat dalam menurunkan suku bunga. Gimana reaksi pasar? Nah, reaksi pasar ini sontak US stock market itu langsung dip ya atau turun karena investor tuh khawatir tentang Fed independence. Mereka takut The Fed gak bisa lagi bikin keputusan tanpa tekanan politik dan ini menciptakan uncertainty yang besar di pasar. Nah ini lumayan big news ya. Terus kemudian gak cuman itu aja, Trump kembali mengancam Cina ya untuk magnet. Jadi dia mengancam Cina dengan tarif sebesar 200%. Jadi jika tidak diberikan ke Cina magnet dari China, itu Trump akan memberlakukan 200% tarif. Dan isu tarif ini gak cuman Cina aja ya. Jadi Trump kembali nge-tweet di Trump's Truth Socialnya. Ini akan menambahkan tarif ke negara-negara yang memberlakukan pajak digital ke US. Trump bilang akan ada tarif balasan. Nah, kesimpulannya, jadi market hari ini bukan cuma soal chart dan data, tapi juga sangat dipengaruhi oleh drama politik di US ya. Kita bisa lihat bagaimana isu pemecatan pejabat The Fed dan ancaman tarif bisa langsung menciptakan sentimen negatif dan ketidakpastian di investor seluruh dunia. Kita sekarang coba lihat dari DXY dulu nih. Nah, dari isu kemarin dan tadi pagi ya isunya. Kita bisa lihat kekuatan US dollar langsung menurun karena kepercayaan masyarakat ke dolar itu menurun juga ya. Jadi otomatis ada pelemahan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa di dalam chartnya ini untuk chart yang 1 jam itu memang bearish ya. Tapi untuk 4 hour dan daily ini masih bullish, cenderung bullish karena kita berhasil nge-tag high point ini dan dia retest ke area demand dan dia mantul. Jadi kalau misalnya kita baru bisa bilang US dollar itu bearish kalau misalnya dia breakdown support ini dan juga breakdown trendline ini ya. Itu untuk DXY. Terus kita ke Bitcoin aja langsung. Nah, sayangnya Bitcoin tuh nggak berhasil menahan struktur yang tercipta waktu Jackson Hole kemarin ya. Jadi dia udah market structure shift di sini, otomatis supply 4 hour-nya udah di sini dan dia ternyata ini bukan liquidity sweep ya. Jadi ternyata dia beneran breakdown gitu. Untuk support yang paling dekat itu ada support daily di sekitar angka 107, 150. Terus dia sekarang ini lagi ketahan di SNR. Kalau misalnya kita lihat di secara weekly gitu. Nah, dia lagi ketahan previous high ya untuk time frame weekly. Nah, kalau misalnya dia breakdown dari sini, ini indikasi yang lumayan buruk ya sebenarnya. Tapi untuk karakteristik Bitcoin sendiri, dia sebelum melakukan suatu rally ya, seringkali dibarengi sama fake out gitu. Jadi memang liquidity untuk para whales untuk melakukan pembelian secara masif ya. Kayak gini di sini dia melakukan fake out dulu baru dia mantul.
Kayak di sini di 2024 dia melakukan fake out dulu, terus abis itu retest lagi, terus abis itu mantul. Jadi menurut saya pribadi ini bisa jadi fake out yang dibutuhkan para whales untuk melakukan pembelian Bitcoin secara massal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ini adalah distribusi dari para whales ya, karena kita bisa tahu kemarin berita whales dengan melakukan penjualan sebesar 2 billion worth of Bitcoin. Ini 2 billion itu 1 miliar dolar, itu nggak kecil ya. Jadi kita bisa lihat di sini sebagai perbandingan aja. Wait a minute. Oke, ini dia. Bitcoin ETF flow ini dalam juta dolar ya, juta dolar. Itu secara maksimumnya untuk BlackRock sendiri aja hanya 1,1 miliar dolar. Dan untuk satu harinya ini keseluruhan inflow yang masuk itu cuman 1,3 miliar dolar. Jadi perbandingannya itu sangat besar ya. Kalau misalnya kita lihat di sini tuh Bitcoin Whale ini jualnya 2 miliar dolar. Jadi bisa dibilang 2 kali lipatnya. Cuman good newsnya di sini, walaupun Whale jualan segitu besarnya, itu penurunan yang terjadi itu hanya bisa kita bilang minim ya, atau kayak misalnya dari candle ini aja dia turun sekitar 3,34%. Tapi memang berhasil menciptakan sentimen yang lumayan negatif ke market. Nah, gimana kita mereaksinya? Kita lihat akan ada pantulan nggak di sini? Kalau misalnya dia berhasil, misalnya structure shift di sini, ini kan berarti ada indikasi bahwa 15 menitnya dia udah berhasil back to bullish gitu. Walaupun sebenarnya untuk back to bullish sebenarnya si 15 menit itu harusnya di sini ya, karena ini bisa dibilang hanya inside bar, tapi untuk internalnya kita bisa mengacu ke sini dulu untuk sementara waktu. Kalau misalnya belum ada, berarti secara gambaran low time frame itu semuanya masih bearish. Kita hanya bisa berpatokan ke sini gitu, ke daily time frame-nya. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini dia sebenarnya lebih bagus ya daripada Bitcoin, karena dia tuh nggak sampai breakdown candle Jackson Hole di sini gitu. Kemarin gue ada share trading plan ya di sini. Kalau misalnya kalian ambil itu di 1 jam ternyata nggak berhasil untuk membuat harga Ethereum back to bullish. Jadi dia breakdown, market structure shift, terus ada pullback kecil, terus dia retest ke SNR ini. Nah, kalau misalnya kalian sabar gitu, kalian dikasih harga diskon yang lumayan oke gitu untuk time frame 4 hours. Ini untuk 4 hoursnya bisa kita lihat dia berhasil lagi mantul di SNR ini. Untuk level invalidasinya ada di bawah sini untuk 4 hour. Jadi 1 hournya masih bearish, 15 menitnya juga bisa dibilang ini 15 menitnya udah market structure shift ya. Tapi gue gak mau terlalu terburu-buru. Kita perlu tahu juga bahwa ini Bitcoinnya juga masih keadaan yang bearish gitu. Nah, untuk tambahan analisa kita bisa lihat di Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance ini dia baru aja melakukan market structure shift di time frame 4 hour. Jadi kita bisa expect dia retest ke area OTE di time frame daily, karena dia udah ada ini ya, ada inducement namanya. Ini area OTE-nya untuk time frame daily.
Kalau misalnya dia berhasil kepentok di sini dan di lower time frame-nya dia structure shift juga, itu kita bisa mengasumsikan altcoin-nya bisa rally dulu gitu. Tapi seperti yang gue bilang kemarin, kemungkinan ini akan ada channeling dulu ya, karena kita kehambat sama yang namanya daily EMA. Bentar ya, coba kita nyalain dulu EMA-nya yang 100. Weekly, sorry. Nah, kita lagi ketahan sama EMA 100 time frame weekly. Jadi ini lumayan strong ya. Semoga dia bisa breakdown dan bisa memberikan money flow ke altcoins gitu. Jadi ini dari Bitcoin dominance. Terus kita lanjut ke total. Nah, ini bad indication lagi nih. Jadi total kembali mengalami breakdown dari 4 hour dan 1 hour time frame. Jadi kita bisa lihat di sini 1 hour sama 4 hour time frame-nya udah market structure shift ya. Jadi kita akan marking ini adalah swing high terakhir. Ini adalah swing high terakhir, jadi ini adalah supply 4 hour-nya. Terus untuk 1 hour-nya swing high terakhir itu ada di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara daily, oh no, gue last update itu berarti di sini ya. Oke. Jadi untuk total IS itu kita bisa lihat dia approaching demand daily ya, dan dia lagi retest SNR juga. Secara structure demand daily-nya ini masih bullish ya. Jadi gue nggak mau mencoba-coba nge-short di area sini karena ini udah deket banget sama demand daily. Mungkin kita bisa mengasumsikan kalau misalnya dia di lower time frame-nya udah MSS, misalnya di 15 menit gitu dia udah MSS, itu mungkin gue akan looking for short untuk altcoins karena BTC dominance-nya lagi ongoing turun ya. Bahkan kalau misalnya 1 jamnya Bitcoin dominance-nya kalau berhasil breakdown area ini, itu mengindikasikan Bitcoin dominance-nya back to bearish gitu. Nah, mungkin dia bisa breakdown dulu karena Bitcoin dominance-nya tuh lagi kepentok sama area SNR weekly. Kita lihat di sini, ini EMA-nya gue matiin dulu deh. Nah, lagi di area SNR weekly. Lumayan gede areanya sebenarnya. Tapi di sini kita bisa lihat ada pantulan juga ya, rejection di sini, kemungkinan di sini juga bisa ada rejection gitu. So, itu aja penjelasan dari gua, semoga bermanfaat ke kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya, dan please support channel ini dengan like buttonsnya. Dan juga kalau misalnya kalian mau request soal altcoin apa yang mau kita analisis, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan analisis di video berikutnya. Dan juga kalau misalnya kalian ada request, misalnya materi-materi soal trading, risk management, atau apapun itu, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, see you guys in the next video. Thank you guys.